في الركوع والاعتدال في الصلاة ألقاها أستاذنا كي حاج محمد بخيت ألف ميم بثت قبل 15 عاما، أرجو إعادة رفعها وبثها. Ulang ceramah beliau. Selamat mengikuti. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adapun rukuk dan sujud, maka sayogianya semestinya untuk kamu perbaharui ketika itu akan mengingat kebesaran Allah yang Maha Suci. Di waktu kita hendak rukuk atau kita hendak sujud, di situ kita disuruh untuk memperbaharui mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rukuk berbungkuk badan dan sujud itu adalah tanda daripada orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi waktu kita hendak rukuk, kita mesti perbaharui ingat hati kita bahwa kita akan rukuk, kita akan bungkuk badan, kita akan menghormat kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Suci. Dan kamu angkat kedua tanganmu dengan mohon perlindungan, dengan ampunan Allah Azza wa Jal dari siksanya, dengan memperbaharui niat dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu hendak rukuk, di situ kita disuruh mengangkat tangan sekaligus mengucap takbir Allahu Akbar. Gunanya di situ kita mengucap takbir Allahu Akbar supaya rukuk itu kita benar-benar merasakan kebesaran Allah. Jangan ada dalam hati kita sedikit pun sesuatu selain Allah di dalam rukuk dan sujud itu. Oleh karena itu kita disuruh Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rukuk. Nah, dalam rukuk kada ada ingatan lagi. Kenapa? Karena sudah meyakini bahwa yang Maha Besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mestinya kelakuan rukuk orang yang sembahyang khusyuk tadi. Kemudian kamu mulai lagi di waktu rukuk itu kita mulai dengan menghinakan dan merendahkan diri kepadanya dengan rukukmu itu. Bila kita ingat bahwa Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Suci, di situ kita ingat bahwa kita adalah maha hina dan maha rendah. Dan kamu bersungguh-sungguh dalam melunakkan hatimu dan memperbaharui khusyukmu. Dan kamu rasakan hal itu akan kemuliaan Tuhanmu dan kesia-siaanmu serta ketinggian Tuhan. Untuk menetapkan hal itu di dalam hatimu, supaya dalam hati ini kita bisa tetap bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, yang ada hanya Allah yang Maha Besar. Nah, untuk memperkuat itu, kamu minta tolong kepada lidahmu dengan mengucap Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung.
Jadi ucapan kalimat subhana rabbiyal azim itu adalah untuk menambah sesuatu yang ada di dalam hati daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kehinaan ketiadaan diri sendiri. Subhana rabbiyal azim. Sebagian ulama mengatakan sunat dibuat wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada sebagian ulama lagi mengatakan kada sunat berbuat wa bihamdih, itu cukup subhana rabbiyal azim. Begitu kita mengucap subhan rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, maka sucikan Tuhanmu dan kamu saksikan kebesarannya. Sesungguhnya dia lebih besar, agung dari setiap yang besar. Hal itu kamu ulang-ulangi di dalam hatimu agar kamu menguatkannya dengan ulangan itu. Sebagaimana kita sunat mengulang-ulang subhana rabbiyal azim tadi. Kita sunat mengulang subhana rabbiyal azim supaya dalam hati pun mengulang-ulang juga akan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu bangkit dari rukuk. Kemudian kamu bangkit dari rukukmu dengan mengharap bahwa dia itu sayang kepadamu. Dan dengan menguatkan harapan itu di dalam dirimu dengan ucapanmu sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi waktu kita mengucap sami Allahu liman hamidah, kita sudah paham artinya bahwa Allah mendengar orang yang memujinya. Dalam hati kita di situ ada berharap bahwa kita ini disayangi oleh Allah. Nah, waktu mengucap sami Allahu liman hamidah, dalam hati ada harapan bahwa aku ini disayang oleh Allah. Kalau artinya semoga Allah mendengar orang yang memujinya, itu artinya. Tapi kalau rasanya minta supaya disayang oleh Allah. Kalau artinya semoga Allah mendengar orang yang memujinya, itu artinya. Tapi kalau rasanya minta supaya disayang oleh Allah. Yakni dia memperkenankan orang yang bersyukur kepadanya. Kemudian kamu iringi syukur yang menghendaki penambahan itu dengan kamu baca Rabbana lakal hamd. Ada riwayat yang menyebut Rabbana walakal hamd. Boleh kedua-duanya. Rabbana atau Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal, berbuat waw, ada jadi masalah. Artinya wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Dan kamu perbanyak pujian itu dengan ucapanmu mil as-samawati wa mil al-ard. Artinya sepenuh langit dan sepenuh bumi. Bagi engkau, hai Tuhan kami, segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi.